pantas seorang nabi dan orang-orang beriman an yastaghfiru lil musyrikina. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun ahli kerabat keluarga terdekat sekalipun. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas kepada kemusyrikan mereka, annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka dalam golongan neraka jahanam. Ingat, Allah tidak menerima doa walaupun keluarganya sendiri mendoakan kepada orang musyrik atas nama musyrik. Tidak ada maaf bagimu. Satu-satunya dosa yang tak diampuni adalah syirik. Yang lain diampuni, tapi syirik hanya cerita, tetap tidak pernah diampuni meskipun keluargamu sendiri kamu doakan. Kaji inolong tanya, orang lamtih nak pernah buat syirik? Orang lamtih nak sama patung? Hana, saya percaya, saya patis. Lunggu patih roh hana syirik. Tapi sadar tidak? Kadang-kadang lisan kita syirik kepada Allah. Tanpa kita sadari, kadang-kadang lisan ini sering mempersekutukan Allah. Contoh, ibu selesai berobat sembuh, ditanya orang, ibu sudah sembuh? Alhamdulillah, lung kapulih. Pana mubat, Pak Dokter Bukhari. Dokter Bukhari, kan Pak Bukhari. Ibu kapulih ka, pana mubat, Pak Dokter Bukhari. Dokter Bukhari yang boleh ilmu hana punya penyakit lo tapi orangnya hana boleh, tapi orangnya udah takut dia ju. Dokter Bukhari yang boleh ilmu punya hana gonya lu ka mati lo. Memang hana temah padong rana, tapi nan temah padong, sa padong Dokter Bukhari. Ben bukan mati roh. Syirik apa tidak? Syirik. Memang secara tingkah laku tidak syirik, tapi lisan kita syirik tanpa kita sadari. Contoh lain. Yang contoh lain syirik. Di lamtih ada enggak? Kalau bikin acara pesta supaya tidak hujan, lempar. Kalau aku begahan debu kau, berarti sedang nak yakinnya lagi kampungnya. Tunggu dulu, di lamtih supaya pesta tidak hujan, buat cerah cuacanya. Masih ada istilah lempar color. Ada nggak istilah lempar color ke langit? Nah berarti masih ada. Tinggalkan, itu pekerjaan syirik. Yang anehnya divonis tak boleh color linto baro, mesti color darah baro. Yang baru dicuci Ustaz, bukan yang bekas pakai. Yang lempar siapa? Ayah darah baro. Lemparnya kuat, lewat dilempar. Di belakang rumah nyangkut di rak piring orang. Kita sering begitu prinsip. Itu termasuk salah satu perbuatan syirik. Dua, contoh yang ketiga. Kalau gatal telapak tangan apa artinya? Nah, lihatlah. Asal kata-kata dapat jarau, kai dah mengpeng. Harai dah mengpeng. Lako bohong. Kemarin pegang pantat ayamnya gatal lah. Bukan karena itu mendatangkan rezeki. Nah, seringkali lisan kita kadang-kala syirik. Contoh lain, ketika ditanya orang selalu kita jawab milik kita tanpa menyebut nama Allah. Waktu ada yang legam yang tepuh rumah lo, yang tepuh motor lo, yang tepuh Honda lo, yang tepuh lako lo, yang tepuh inang lo, yang tepuh anak lo.
Jawapan semacam itu dari segi ilmu tauhid kita telah meninggalkan yang memberi. Maka jawaban yang ideal ketika ditanya orang, nyata pemoto, alhamdulillah modolun. Allah dulu baru ulun. Sebab yang kita miliki bukan milik kita, milik Allah. Maka sebut Allah dulu baru ulun. Nyata pemoto, alhamdulillah modolun. Nyata rumah, alhamdulillah rumah ulun. Nyata Honda, alhamdulillah Honda ulun. Nyata HP, alhamdulillah HP ulun. Lu depan lain pernah sih ceramah lagi nyopak. Depan lain lagi nyosi lu pegang. Kepaji depan lain tek woi tes. Pak hoyak woi tes. Nyata Honda Ustaz, Honda lu. Dalam ceramah alhamdulillah Honda lu. Ikan lu pegang kedua aku. Ini contoh dah pegang. Kadang-kadang lisan ini lupa tanpa kita sadari ucapannya telah mempersekutukan Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Nabi mengantarkan Abu Talib untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, Abu Talib lebih memilih cinta kepada agama nenek moyang. Maka Nabi meminta lagi, ya Allah, tatkala Abu Talib sedang sakaratul maut, dimohon oleh Nabi, ya Allah, izinkan saya memberikan hidayah kepada Abu Talib. Turun ayat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Tadi At-Taubah ayat 113. Turun ayat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah yang mengetahui siapa-siapa orang yang menerima hidayah. Jadi tugas kita menyampaikan dakwah, tugas Nabi menyampaikan dakwah, tugas hidayah urusan Allah Ta'ala. Maka selamat jalan Abu Talib. Yang membuat Nabi Muhammad sedih adalah tak bisa bawa iman Abu Talib meninggal dunia. Beliau sedih dan sedih sehingga pada suatu hari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, kemanakanku? Betapa jasa Abu Talib membela agamamu, betapa Abu Talib jasa melindungi dirimu dalam menyampaikan dakwah. Apa balasanmu kepada Abu Talib, Muhammad? Apa balasanmu kepada Abu Talib? Begitu banyak jasa Abu Talib kepadamu. Jawab Rasulullah, wahai Abbas pamanku, Abu Talib berada di neraka yang paling ringan. Seandainya bukan aku, maka Abu Talib diletakkan di dalam neraka yang paling bawah, paling berat. Tapi karena dirikulah, maka dia mendapatkan neraka yang paling ringan. Ringan-ringan neraka, di sini Bu. Anggap remeh neraka. Itulah Abu Talib. Yang kedua yang menyebabkan Rasulullah sedih adalah meninggalnya Siti Khadijah. Ini bisa dibaca dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Bushra yang ditulis oleh ulama Arab Saudi. Yang kitabnya adalah Al-Bushra, pengarangnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, lahir tahun 1946, meninggal 2004, umurnya 58 tahun. Diceritakan bagaimana kepribadian Siti Khadijah. Maka wajar Nabi menangis tatkala meninggal Siti Khadijah. Umur Siti Khadijah meninggal berapa? 65 tahun. Umur Nabi padu 50. Lako 50, inang 65. Nabi meninggal inang umur pada hari katuha, tapi gemuk. Lo hana yakin suami-suami lamteh. Jujur lo berapa menyenang ron 65, ron 50, meninggal inang 65, nemo. Hana yakin kayak wahyu. Ada moh hana menganggap Tuhan.
Ikut lemak tuan waktu hana gemo. Kan hana gemo mak hai tendron. Katran. Megetran kan imata. Ilikut bulu. Nabi 65 istrinya Khadijah meninggal, beliau nangis kayak meninggal istri di bawah umur beliau. Siti Khadijah, Bu, inilah terinspirasi. Mudah-mudahan ibu-ibu terinspirasi dengan Siti Khadijah. Menjelang wafat atau begini, dalam masa hidup Khadijah, Bu, selalu di mulut Khadijah memohon maaf, merasa Khadijah istri yang serba kurang. Tiap jumpa Nabi melayani suami minta maaf, ucapannya selalu keluar kata-kata maaf. Pernah saya berikan pengajian di Pungai Blangcup dekat kapal Lapung, Masjid Subulus Salam. Saya sering ceramah sebulan sekali untuk ibu-ibu majelis taklim di situ. Pada hari itu saya ceramah judulnya Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah. Ada seorang ibu tunjuk tangan. Ustaz Umar, ada apa Bu? Boleh nanya? Boleh. Ustaz, apakah saya terlalu berlebihan? Kenapa Bu? Saya ustazkan setiap malam tidur sebelum mau tutup mata, mau pejam mata, mau tidur. Kalau bahasa Inggris good night. Saya jemput tangan suami, saya cium dan saya berkata, suamiku, hari ini 24 jam kita bergaul. Ucapan saya melukai perasaanmu, kata-kata saya melukai hatimu. Siapa tahu besok pagi saya tak sempat menatap mentari pagi keluar, saya meninggal. Saya tidak ingin bawa dosa-dosa suamiku. Maafkan saya mau tidur. Saya cium tangan suami, Ustaz. Apakah hingli nah? Saya cium tangan suami saya. Begitu dia cerita begitu, ibu itu saya merinding, Pak. Ibu dah kulero. Bagah-bagah ku rumah ku cerita Pak inangku. Saya cerita sama istri, Pak. Dengan harapan goyang belegay ngaji. Tapi apa yang terjadi? Gagal. Aneh malang lagi lagi biasa Pak. Maksud saya begini, minta maaf bukan cuma tunggu hari raya. Mulai malamnya praktek lagi cerita ibu Pungai Blangcup. Malamnya pun yang datang suami enggak aneh, berarti inilah hasil dengan ceramah. Dia maklum langsung diulur tangan, ciumlah. Yang ada datang suami ya. Tapi mohon maaf yang tidak hadir suami malam ini, cuma istri yang datang. Lalu malam ini ibu praktek, suami enggak tahu apa-apa. Percaya saya katakan, musibah. Bang lu kuyai. Kadang lu orangnya lu dosa ngarawan. Lu hanya ingin bawa dosa atau dukul lu kadang tinggal bengah habis humu. Lu pemah lu. Pui kelila kau pungo kah. Mungkin seperti itu, Pak. Yang kadang enggak pernah biasa. Khadijah setiap saat ucapannya keluar minta maaf. Berbuat sesuatu, maafkan saya ya Rasulullah. Berbuat sesuatu, saya mohon maaf ya Rasulullah. Selalu maaf. Padahal dosa tidak ada, kesalahan tidak ada. Kita coba lihat kapan minta maaf. Urah ya. Nyokir macam wahai. Nyan urah raya, bubuka mata-mata kemong bebru. Raya puasa khusus, raya haji hanya rasa tapu ke Pak. Raya puasa, begitu sampai di rumah bermaaf-maafan di ruang tempat tidur, di kamar tidur, kamar utama. Suami duduk di kursi sofa, istri mendekat merunduk, nangis. Ya, selama 11 bulan saya tidak menjadi harapan engkau. Selama 11 bulan saya durhaka kepadamu suamiku. Mama banyak dosa, mama. Jawab suami, sama mak, sama. Ayah juga banyak dosa dengan mama. Ayah banyak dosa pada mama. Ayah tidak jadi suami yang baik.
Jauh lena lah. Enggak ayah, lebih parah mama lagi pada ayah. Mama lebih parah lagi pada ayah. Parah mama lagi pada ayah. Parah mama lagi pada ayah. Itulah kolom. Ayah parah juga. Kita sama-sama parah berdua jas. Jawab lagi istri, enggak. Lebih pungo mama lagi. Mama lebih pungo lagi pada ayah. Lebih gila mama lagi pada ayah. Mama lebih gila lagi pada ayah. Jawab suami, ayah gila gua. Inilah contoh rumah tangga gila. Kita selalu minta maaf, tunggu hari raya. Khadijah setiap saat minta maaf. Satu. Yang kedua, kebiasaan Khadijah setiap pulang suami beliau sambut. Setiap suami pulang sambut. Sampai rumah di suami langsung sudah dari pintu menyediakan fasilitas. Pada suatu hari Nabi pulang dakwah, Khadijah sedang menyusui Fatimah. Dalam pangkuan Khadijah ada Fatimah. Pulang Nabi Muhammad, berdiri Khadijah, di pangkuan ada Fatimah menyambut Nabi. Kata Rasulullah, Fatimah, hei Khadijah, duduk, tidak usah sambut saya. Tapi ya Rasulullah, engkau suamiku, engkau pulang berhak saya sambut. Gak usah, hari ini gak usah. Kamu sedang menyusui putri kita Fatimah. Duduk, susui balik. Duduk, Fatimah menyusui lagi. Rasulullah mengambil burdah, meletakkan di tempat tidur. Lalu Rasulullah mendekat kepada Khadijah, mengambil Fatimah di pangkuan Khadijah, diletakkan ke tempat tidur. Lalu gantian Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah. Paham ceritanya ibu? Khadijah sedang menyusui, Fatimah di pangkuan. Datang Rasulullah, ambil Fatimah di pangkuan Khadijah, diletakkan ke tempat tidur. Rasulullah ganti tidur di pangkuan Khadijah. Padahal selisih usia 15 tahun, tapi mesra kayak anak ABG. Sekali-kali Pak boleh praktek kayak Nabi, itu sunnah. Pulang kerja capek, sampai di rumah istri sedang duduk di kursi sofa lagi baca WA. Masuk rumah, lepaskan sepatu, taruh tas, rebahkan badan, culak oleh lalemung. Dengan HP ke bubuk kena nenggu. Mungkin seperti itu. Itu sunnah Pak, tapi kita kok menjaga jarak dengan istri. Nabi selisih usia 15 tahun, tapi mesra seperti orang yang baru nikah. Tak kala Khadijah wafat, sedikit lagi mau sakaratul maut, dalam sakit parah, apa kata Khadijah kepada Fatimah? Wahai putriku Fatimah, mama tak lama lagi akan meninggal dunia. Nanti bila mama sudah meninggal dunia, tolong anakku Fatimah putriku, sampaikan sama ayahmu, bila mama sudah jadi jenazah nanti, bungkuskan jasad mama dengan burdah hijau yang sering dipakai oleh ayahmu. Kata Khadijah, nah nanti kalau mama meninggal, katakan sama ayahmu, suruh bungkus jasad mama ini dengan burdah yang sering dipakai oleh ayahmu. Apa kata Fatimah? Ma, jangan saya katakanlah ma, mama ngomong aja sendiri sama ayah. Khadijah menjawab, tidak nak, mama enggak berani, mama takut sama ayahmu, mama malu sama ayahmu, kamu aja yang ngomong. Rupanya Jibril tahu, langsung sebelum disampaikan oleh Fatimah, duluan Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad, istrimu mengatakan bahwa dia minta jasadnya dibungkus dengan burdahmu. Langsung datang Nabi mengatakan kepada Khadijah, wahai istriku tercinta Khadijah, apalah artinya jubah ini, sementara Allah telah titip salam kepadamu dan Allah telah buat rumah di surga buat dirimu wahai Khadijah. Allah titip salam kepadamu. Gak ada istri-istri lain titip salam kecuali Khadijah. Allah titip salam kepadamu. Allah langsung titip salammu. Masih ragu? Coba masyarakat Lamtih dititip salam sama presiden, senang apa enggak? Kata Pak Gusi,
Semua masyarakat Lantis titip salam dari Bapak Jokowi ya. Apa kata masyarakat? Yang betul. Senang gembira kita. Ini Allah yang titip salam. Apa tidak senang kita? Khadijah titip salam dari Allah, dan rumah sudah ada di syurga untuk Khadijah. Meninggal Khadijah, ibu bapak sekalian, Nabi dalam keadaan sedih. Dibawalah jalan-jalan dalam rangka mengobati hati luka, hati berduka, sekaligus memberikan keyakinan kuat bahwa setiap masalah ada Allah sebagai penolong. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi setiap ada masalah, Allah yakinkan pasti ada jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban kecuali beban itu sejauh kemampuan kita. Jadi kalau ada masalah, bu, nggak usah cengeng. Baca-baca nama masalah mental bukan cengeng, nggak usah. Ada Allah, mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah, bangun tengah malam sholat tahajud. Sedekat-dekat Allah dengan kita jam 1/3 malam. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi. Sedekat-dekat Allah dengan hambanya kapan? Fi jawfil lailil akhiri, pada 1/3 malam terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah, barang siapa yang mampu melaksanakan zikir kepada Allah fi tilkas sa'ah, pada saat itu, fakun, maka kerjakan. Allah sangat dekat dengan kita, mengadulah kepada Allah setiap masalah yang kita hadapi. Baik jak-jak abad dukun. Tanya baju-baju yang nak abad dukun le, dukun le. Dukun tak boleh berdamah. Lebih baik mengadu sama Allah Ta'ala. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Dah, ibu bapak sekalian yang kami muliakan, maka dibawalah jalan-jalan dalam rangka menghibur hati. Sebab Nabi Muhammad sedang dalam keadaan duka. Sebelum dibawa jalan, terlebih dahulu ada proses penjemputan oleh malaikat Jibril yang diawali dengan membersihkan dada, hati. Ini apa yang bisa kita ambil iktibar? Kalau ingin berjumpa dengan Allah, mau beribadah, harus diawali terlebih dahulu hati yang bersih. Allah hanya menerima amal ibadah menyuate kita. Maka Nabi tidak boleh jumpa Allah dulu kalau hatinya kotor. Maka kekali Nabi, innama a'malu bin madum amai perbuatan nino apa itu? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat pada jasad-jasadmu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada wajahmu. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat fi qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat pada hatimu dan amal-amal perbuatanmu. Maka jim hana-hanakanlah badannya akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Wajah hanya cantik di balik kulit. Yang cantik-cantik tolong jangan sombong. Anda cantik itu di balik kulit. Nya hana batin no rumah nedang ke cermin ni cok tilet dan dua. Negara nun tarik. Cinta. Kalang ro, ya Allah, tenggorak awak bangku. Jangan sombong, kita cantik hanya di balik kulit. Badan akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Betapa banyak di antara kita yang terpengaruh dengan penampilan. Penampilan soleh, buat salah. Pegah draw malim, kerja malim. Ika baik bu, ikut baik X. Hati-hati, Pak. Apalagi zaman sekarang lagi pemilu. Hati-hati. Baik terpengaruh foto, Pak. Bisa diedit. Lu kalau nak calak foto lagak luar biasa, cantik tak? Muka licin gede.
Hotel paling asli, la ilaha illallah. Lagi ajalan kurung aspal. Nobet dia edit itu. Penampilan tu semua. Dengan berbagai macam gaya foto, antara foto dengan asli beda. Di Aceh menaji Pak, lo kalian waktu itu terima meninte, yang kalian pun kerja. Waktu lo engkau tibreh di ro, nana muda kampung hati engkau tibreh. Lo karena ibu kampung sebagai selangki, saya minta ke Sibreh, Pak, karena harus lupa rumah, Pak Kaji, kan ajak Cik lo harus lupa rumah. Datang anak muda itu sampai di Sibreh, jumpa sama calon mertua, ditanya sama saya Ustaz Umar, calon menintai lo yang Pak yang minta yang jika pegah abah ya Ustaz, silahkan yang hak drone kan hak lo. Ngebedah mak tua ngebegah abang cara menintai nak, betul kamu menikah sama anak saya? Insya-Allah mak. Dek popoh nak don be, jiat mak. Kasayangi nak don be, jiat mak. Kacintai nak don be, jiat mak. Jelung tayang tianya pun tayang mak. Hanya betul kan menikah anak don, nyo. Nak aja. Nak aja. Awak lima nak aja. Pur mak pegang. Nak aja. Hai dia pun tiga minyak dia yang maklum. Itu mak pun nak aja le. Nak aja pun. Putus ulung hai bangai nak kerja. Oh nak aja nak kerja. Kita orang tiga minyak hana aja. Kita orang lima dua aja kan. Kerja. Hampir semua walaupun tidak semua. Kebanyakan orang tua tak kala menerima menantu bukan agama ditanya. Madum rata-rata termasuk kampung lu meridu ini. Hanya yakin dengan Allah, yakin pada kerja. Nah, ukur mak mentua beleganya terima menintai yang elek amal, iman dia, hati dia, amal ibadah dia tanya. Nah, mau nikah sama anak saya. Ada duduk pesantren nah, bisa kita baca kitab mahlina. Bisa ngaji na, ada hafal Quran na, ada mak saya hafal berapa juz na, 5 juz na, apa juz apa na, juz pokok, juz somat, juz juruk, juz bangga, hati juz. Dia menikah, otomat, dia berhubung, ini juz ya. Adik-adik yang berbahagia, bapak ibu yang berbahagia, maka hati dan amal yang paling penting. Allah tidak melihat pada tubuhmu, Allah tidak melihat pada wajahmu, yang Allah lihat hatimu dan amal perbuatanmu. Maka Nabi tak boleh jumpa Allah kalau hatinya masih kotor. Kita mau berangkat malam ini kemari ini lillahi ta'ala atau karena panggilan tetangga? Bapak ibu hadir malam ini mendengarkan tausiah tidak ada paksaan kan? Bukan karena tak enak sama Pak Tuhan bergampung sama Pak kecil kan? Tapi semata-mata saya mau dengar ceramah sebentar. Saya tinggalkan liga dangdut. Walaupun di sana ada Dek Cut. Tolong. Kok tahu Ustaz nonton juga. Kita hadir kemari tidak ada paksaan lillahi ta'ala. Maka setiap perbuatan innama amalu binniyat, pada niat kita. Maksud saya ikhlas. Ustaz Umar pandai kali ngomong ikhlas. Ustaz ikhlas apa enggak? Ikhlas. Saya hadir kembali ikhlas. Tapi jangan pula nanti diterjemahkan begitu saya pulang nanti panitia kasih sedekah, nanti ibu ngejek. Ustaz ceramah ikhlas, amplop terima juga. Jangan dinilai begitu. Bapak kerja tiap bulan, bapak PNS. Ada enggak satu bulan bapak mengatakan saya enggak usah kasih gaji, saya ikhlas? Ada. Telat baju kan pepet. Ikhlas baju kakaru. Artinya setelah kerja ambil. Nabi Muhammad rampasan perang boleh ambil. Beliau capek berperang ambil rampasan perang silakan. Jadi nanti saya terima jangan boleh katakan apa juga usah ikhlas. Makin saya nggak terima makin tidak ikhlas. Makin terima makin ikhlas. Yang tidak ikhlas yang mana? Kalau dibanding-bandingkan. Ceramah Pak Telkom kita semua hilang teh wardu mama iya nya hana ikhlas. Maka segala sesuatu diukur pada hati kita.
Tak boleh Muhammad jumpa dengan Allah kalau hatinya kotor. Lalu kendaraan setelah hatinya disucikan, dipakai kendaraan. Kan bisa Bapak Ibu Nabi Muhammad